Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama kami mahasiswa Universitas Teknik Sipil Pelita Bangsa ingin mewawancarai salah satu kontraktor besar alhamdulillah di Bekasi yang dimana ada narasumbernya adalah Bapak Nana dan Pak Denny. Langsung saja masuk ke topik ya Pak. Gimana Pak proyek Bapak selama ini, apakah berjalan dengan baik Pak? Pak Denny atau saya? Pak Nana boleh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya dari mahasiswi Universitas Pelita Bangsa yang sudah berkunjung ke kantor kami untuk mencari informasi atau mewawancarai kami dari pihak kontraktor gitu kan. Seperti apa yang tadi disampaikan gitu. Jadi kami adalah perusahaan yang rekanan dengan pemerintah. Kebetulan proyek-proyek kami yang ditangani ini adalah proyek-proyek dari proyek-proyek pemerintah, termasuk proyek-proyek dari beberapa relasi kami yang di swasta secara pribadi gitu ya. Gitu. Dan di samping itu ada beberapa material yang kita ada di toko kami seperti kusen aluminiumnya gitu ya, dengan beberapa merek. Untuk proyek-proyek yang sedang kami kerjakan per hari ini itu ada beberapa titik. Yang pertama itu gedung pencaksilat, terus pekerjaan interior damkar, dinas damkar, terus membangun renovasi musola, terus pembangunan kantor RW, terus pembangunan rumah pribadi juga ada. Itu pemeliharaan itu kantor disub, pemeliharaan kantor disub Kota Bekasi gitu. Ada 2 dan ada beberapa titik lagi itu yang dalam proses ini, prosesnya proses lelang ya gitu. Kita sebagai ini lagi menunggu proses itu gitu. Dan kalau proses itu kan belum tentu menang gitu kan. Itu mungkin yang beberapa bisa kami jawab dari pertanyaan yang Mbak Irfan sampaikan kepada kami. Jadi ya begitu ya Pak ya. Berjalan di Bekasi Pak, kontraktor udah berapa lama Pak? Kami ini pure sebagai pengusaha, dibilang pengusaha mungkin agak terlalu besar ya bilang pengusaha, karena basic kami sebenarnya itu basic yang bukan daripada lewat jalur pendidikan. Jadi kita itu usaha yang berdasarkan kita pengalaman di lapangan, kita ikut sama orang sebagai karyawan gitu. Terus kita mau belajar ya, dari bawah gitu kan, bagaimana orang dia mendapatkan proyek, bagaimana dia mengelola proyek, bagaimana dia dapat proyek, dan bagaimana cara mengelolanya gitu. Kita pelajari sendiri di situ gitu. Orang lain bisa lakukan, kenapa kita nggak bisa lakukan? Akhirnya kita sebagai manusia terdorong untuk maju. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu kan? Itu yang memotivasi saya sehingga saya mau untuk maju menjadi memberanikan diri untuk menjadi sebagai pengusaha. Itu yang saya rintis dari awal sampai posisi seperti ini. Adapun usaha yang baru mulai saya lakukan itu, saya mulai untuk bergerak di bidang konstruksi itu sejak tahun 2010 ya. Kalau untuk pribadinya itu tahun 2008, terus karena tuntutan pekerjaan kami yang harus punya badan usaha, akhirnya tahun 2010 kami membuat badan usaha. Itu mungkin jadi usaha kami secara legal, secara hukumnya baru dibuat tahun 2010 dengan nama perusahaannya itu
Bintang Idea. Berarti udah berjalan 14 tahun ya Pak? Iya, lumayan lama juga ya. Ya, itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kebetulan Bapak ini tuh bukan berpengalaman dari pendidikan. Bapak ini tuh gerintis dari awal Dari nol, iya. dari nol tanpa melalui pendidikan. Alhamdulillah Bapak mulai banyak pengalaman sehingga alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Kalau misalnya kayak nggak ada background pendidikan gitu, ada nggak sih Pak kayak kendala-kendalanya gitu kan? Karena pasti bakal berbeda kan sama yang ada background pendidikan. Selama ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, yang saya dapat, yang saya tangani di Pemkot itu baik pekerjaan sipil, elektrik maupun pekerjaan saluran, beton jalan, hot mix, kita untuk pelaksanaannya gitu butuh untuk tenaga ahli di lapangan. Kebetulan kita sistemnya freelance. Jadi kita mendatangkan tenaga ahli untuk di lapangan itu kita panggil, kita bayar dengan sistem freelance tadi gitu. Karena ya tadi gitu, karena kita usaha kecil gitu yang berintis dari awal gitu kan. Jadi sistem apa yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Tetapi dari beberapa yang sudah saya lakukan dari 2010 sampai sekarang itu alhamdulillah pekerjaan berjalan dengan lancar, pekerjaan hasilnya juga optimal gitu kan. Dan hasilnya juga alhamdulillah bisa dirasakan gitu kan. Dan secara profit alhamdulillah sejak saya usaha dari 2010 sampai sekarang itu belum pernah yang namanya saya mengenal kata rugi. Ya alhamdulillah gitu. Ya itu untuk rugi itu sebenarnya itu tergantung kitanya itu untuk menghindarkan kerugian itu kan semuanya itu harus dengan ilmu ya. Ya kan, bagaimana kita bikin budget, bagaimana kita bikin evaluasi penganggaran dari evaluasi gitu kan, itu harus kita lalui proses daripada awal proyek sampai akhir proyek. Jangan sampai kita loss di perjalanan itu. Di saat kita loss ya itu bahaya. Tatkala di akhir kita loss kontrol gitu terhadap pekerjaan itu, ya jangan salahkan proyek itu bila mana nanti proyek itu gagal, proyek itu rugi gitu. Jadi jangan sampai rugi itu bagaimana ya harus dikontrol, harus dievaluasi. Baik mengenai pengeluaran uang proyek itu sendiri dibandingkan dengan kemajuan pekerjaan, progres daripada pekerjaan itu sendiri. Itu harus sebagai seorang pengusaha harus tahu ya. Itu supaya jangan terhindar daripada kerugian ya. Apalagi kita sebagai pengusaha, kebanyakan ya orang pengusaha itu bermodalkan dengan bank. Nah, itu kan bahaya ya. Itu harus benar-benar. Tapi alhamdulillah kami di sini menjalankan proyek itu tanpa bantuan daripada bank. Berarti kalau dalam pembangunan itu kita itu harus mantau juga Pak ya, harus progres ya. Kalau nggak pakai progres berarti itu bisa fatal ya gitu. Iya, betul itu. Kebanyakan kenapa orang itu rugi dalam pengelolaan proyek? Mereka percaya sama yang namanya orang di lapangan, gitu kan. Sementara orang lapangan sendiri kita tidak pernah menanyakan pekerjaan itu sampai berapa, gitu kan. Dan harus sinkron antara bagian keuangan, gitu kan. Misalkan begini, proyek 100 juta. Proyek 100 juta itu kita tanya ke keuangan itu misalkan uang habis sekitar 10 juta. Nah, 10 juta kan berarti 10% kalau bobot daripada pekerjaan itu. Itu sebanding. Kontraktor itu kan harus punya untung. Berarti apa? Kalau uang itu yang dikeluarkan itu 10%, kalau bisa usahakan untuk progres di lapangan itu harus lebih daripada 10%.
Nah, makanya kalau enggak harus sekitar 15%. Itu harus seperti itu gitu. Kalau enggak kita evaluasi, kita kontrol, ya bahaya gitu kan. Bahayanya satu mengenai daripada biaya itu sendiri bisa bengkak. Yang keduanya, kita yang namanya di pemerintahan itu kan ada targetnya, ada schedule-nya gitu kan. Nah, schedule itu kita harus diperhatikan gitu kan. Kita dikasih waktu misalkan untuk pekerjaan itu misalkan 3 bulan, ya harus selesai 3 bulan. Karena kalau lebih daripada 3 bulan itu kita kena denda ya, sampai 1%. Oh, benar denda ya. Berarti ada dendanya juga ya? Ada dendanya juga. Gitu. Jadi kita itu satu harus evaluasi kontrol terhadap biaya, dua kontrol terhadap yang namanya progres, ya kan? Gitu. Yang ketiga kontrol terhadap hasil yang diterapkan di lapangan itu hasilnya bagus enggak, kualitasnya bagus enggak. Gitu ya. Nah, untuk proyek itu sekarang itu nggak terpaku kepada proyek aja. Jadi proyek itu sekarang itu kombinasi antara bagaimana kita nanti di proyek itu mengelola proyek. Sebelumnya itu kita harus perang dulu. Nah, perang itu tuh ya kita harus mengerti IT sekarang. Karena proyek itu sekarang harus dilelang secara elektronik. Jadi kita pun jangan buta daripada teknologi. Itu tuntutan bagi seorang pengusaha yang di bidang konstruksi tadi. Lagi kan ya sekarang udah serba pakai teknologi zaman sekarang. Terus ikutin perkembangan zaman juga. jadi kita sebagai pengelola proyek Pak harus ikutin perkembangan zaman juga ya Pak. Iya. Nanti kalau nggak bisa ngikutin perkembangan, nanti kita nggak bakalan dapat proyek. Untuk sekarang itu proyek itu ada 2 elektroniknya. Satu lelang secara terbuka, kedua berbentuk e-katalog. Nah, sekarang kalau nggak ngikutin, bagaimana kita dapat proyek? Betul nggak Pak Dede ya? Jadi tuntutan itu kita harus, karena regulasinya itu memang udah peraturan pemerintah harus begitu. Jadi tetap mengikuti zaman gitu ya. Iya, gitu. Harus begitu. Dulu juga saya nggak ngerti cara lelang gimana gitu kan, apa yang perlu disiapin, nggak ngerti. Cuma karena kita jadi tuntutan, akhirnya nggak apa-apa, kita bayar orang untuk datangin. Misalkan gini, semua kan tergantung daripada kita untuk celahnya kita masuk supaya kita bisa bagaimana sih, ya kan? Ya oke. Misalnya kita ada lelang, ya kita panggil orang yang sudah ngerti lelang, nggak apa-apa panggil ke sini. Bayar besar pun nggak apa-apa, sekali 2 kali. Nah dari situ di sini tuh tim itu tahu lelang itu seperti apa, cara uploadnya, cara menyusun dokumennya seperti apa, kan tahu. Nah dari situ setelah kita tahu, nggak perlu datangin lagi. Betul ya? Di awal-awal kan pertama kan kita nggak bisa ya. Itu ngedatangin orang yang bisa. Saya belajar 2 kali 3 kali ya. Pas kesininya udah saya bisa sendiri. Jadi mulai dari pekerjaan persiapan itu nyusun dokumen, persyaratannya, semua itu. Dapat ilmunya ya. Iya, alhamdulillah itu dapat. Karena kan belajar dari sebelumnya gitu kan, nyiapin dokumen apa gitu kan, setelah semuanya disiapin, di cross check baru kita upload. Jadi kita sudah berbincang cukup panjang ya untuk Pak Nana dan Pak Dedi. Terima kasih. Jadi dengan kesimpulannya, proyek yang sudah beliau jalankan selama 14 tahun dari tahun 2010 sampai saat ini yang dijalankan. Kunci kesuksesan beliau adalah saat menjalankan proyek, kita harus mengontrol ke lapangan agar tidak terjadi kesalahan fatal, apalagi kerugian keuangan. Nah,
Jadi setelah mengetahui nih ya kesimpulan bagaimana sih rahasia kesuksesannya dalam menjalankan proyek, dengan adanya podcast ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita selaku mahasiswa teknik sipil untuk dapat merintis karir kita menjadi lebih baik ke depannya. Apalagi kita ini kan sudah memiliki latar belakang pendidikan dalam dunia teknik sipil, yang dimana nantinya kita itu tinggal mengimplementasikannya saja ke lapangan supaya menjadi penopang atau motivasi bagi karir kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya, makasih. Jadi saran kepada Bapak Nana dan Bapak Denny, kami nih sebagai mahasiswa Pak, apa sih yang kami harus untuk biar supaya bisa jadi kontraktor seperti Bapak yang Masya Allah seperti ini gitu. Saran untuk kami mahasiswa teknik sipil Pak sebelum penutupan. Sebagai penutup kami dari sebagai direktur daripada Sekolah Media ingin memberikan saran, gitu, masukan untuk adik-adik yang lagi belajar cari ilmu. Ingat, kalau untuk ilmu yang sedang ilmu yang sedang cari ini, bukan nanti kita setelah kita dapat ilmu keluar dari sekolah cari kerja. Cari kerja itu cukup sebagai batu loncatan. Cari ilmunya di situ, antara ilmu di teori di sekolah dengan di lapangan. Setelah dapat ilmu di lapangan itu jangan usah lama-lama, gitu kan. Harus mandiri, kan. Yang kita ini dicetak belajar untuk jadi sebagai wirausahawan, jangan sebagai pekerja. Apa kuncinya? Belajar kerja keras, belajar cerdas, belajar mencari tantangan. Nggak ada yang namanya orang sebagai pengusaha itu nggak ada tantangan, nggak ada. Kalau ingin jadi seorang pengusaha yang harus berani menghadapi tantangan. Ya, itu. Kalau orang udah berani menghadapi tantangan, berarti orang itu mau sukses, mau mensukseskan. Ya itu caranya, itu harus satu, sekarang ilmu lagi dicari, keduanya nanti ilmu praktik di lapangannya juga harus nanti dipadukan. Nah, dari ilmu itu yang ketiganya, supaya antara ilmu teori dengan ilmu praktik di lapangan itu menjadi wasilah pintu rezeki. Supaya berkahnya apa? Kata agama itu suruh perbanyak silaturahmi. Dari pertemanan itulah nanti akan mendapatkan Allah bukakan pintu rezeki. Sekarang kok bisa ibu nanti bila nanti jadi pengusaha, lulusannya S1 sama S1, tapi si B sama juga S1, harusnya secara keilmuan ilmunya sama, ya kan, S1, tapi kok berbeda rezekinya? Karena orang itu dia ada yang pandai bersilaturahmi, memperbanyak pertemanan, memperbanyak persaudaraan. Itulah yang nanti pembeda antara si A dengan si B itu, padahal ilmunya sama. Itu mungkin harus menjadi pelajaran ya. Jadi rezeki itu tidak terpaku kepada ilmu, tapi rezeki itu lebih, kalau saya ya secara pribadi lebih percaya kepada apa? Kepada harus memperbanyak silaturahmi. Karena apa? Misalkan saya bukan seorang ahli di bidang teknik sipil, karena saya sering banyak silaturahmi, banyak teman segala macam, ya kan? Ada orang yang nawari kerjaan, Pak Nana, ini bisa nggak ngerjain ini? Karena saya punya teman, misalkan ada yang teman saya yang bisa ngerjain proyek, oh saya bisa, padahal saya kurang bisa. Nah, akhirnya apa? Cari teman. Gitu. Jadi yang namanya
rezeki itu tidak terpaku harus misalkan kita di bidang konstruksi kita harus ahli konstruksi, enggak gitu juga. Bisa solusinya bisa dicari. Itu yang harus kita pintar-pintar ya. Karena saya pun bukan dari lulusan yang dari disiplin ilmu arsitek apa sipil. Saya itu semeha, tapi karena saya mau belajar tentang ilmu daripada bangunan, bagaimana cara yang namanya menghitung saya keramik, misalkan plesteran, pasang genteng, pasang dinding, ngecat, itu harus tahu harga dasarnya. Misalkan ngecat itu untuk 1 liter itu kita harus tahu 1 liter itu dapat daya sebar ngecat itu berapa meter. Nah, itu baru kita tahu nanti ilmu, saya harus gini, harus gini. Ya, itu secara fundamental daripada kita kalau mau jadi pengusaha gitu ya. Itu mungkin ya harus semangat gitu, kewajiban kita ikhtiar gitu kan. Selebihnya udah kita bisa bertawakal. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya karena saya juga orang awam gitu, kalau saya ada kurang baik atau saya ada kesalahan itu pure kesalahan saya, kebodohan saya. Selanjutnya saya mohon maaf ya bila mana saya kurang puas memberikan jawabannya gitu. Sudah sangat puas sekali Pak atas jawabannya. Ya bisa jadi pengalaman juga buat kita Dan motivasi juga untuk kita semua. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, saya ingin bertanya dong sekali Pak kepada Pak Denny Pak. Gimana sih Pak Denny untuk supaya bisa kita nih kan orang proyek ya gitu kan, agar bisa memantau cara kerja mereka, cara kerja tukang-tukang itu biar supaya bagus gitu. Pertama itu kan kita harus punya time schedule ya. Jadi time schedule itu kita tahu. Jadi perharinya itu kita kan harus kontrol tuh progres pekerjaan di lapangan. Misalkan targetnya itu per minggu misalkan 5%. Dapat nggak nih dalam 1 minggu 5%? Kalau misalkan kurang, berarti kerja di lapangan itu kurang maksimal. Jadi misalkan tadi seminggunya targetnya 5%, ternyata dapatnya cuma 4%. Itu kan minus. Nah yang minus itu kita harus evaluasi itu kurangnya, salahnya di mana gitu. Jadi, karena kan buat menjaga nih, karena kan untuk mendapatkan progres 100%, jadi tiap minggunya itu kita harus kontrol itu dari pekerjaannya, terus pengambilan uang, hasilnya juga. Misalkan di minggu pertama minus, nah di minggu kedua itu dapat plus untuk mengganti minus yang sebelumnya. Itu untuk menutup kerugian yang minggu pertama. Itu kalau dikontrol tiap minggu hasilnya plus terus, insya Allah sesuai target nanti mencapai angka 100%. Itu dan hasilnya maksimal gitu. Kadang yang terjadi kerugian yaitu di awalnya minus, terus di minggu keduanya minus karena nggak dikontrol gitu. Jadi mengontrol itu kan benar sekali ya Pak. Iya. Jadi ini saja kesimpulan dari makasih banyak Pak Nana dan Pak Denny ya, sudah kami sebagai mahasiswa sudah bisa mewawancarai kedua pihak, Pak Nana dan Pak Denny. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Jadi saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.